Kampung Kaibi merupakan salah satu kampung yang terletak di distrik Wondiboy, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Kampung ini dipindahkan dari pesisir pantai ke dataran Gaya Baru sejak tahun 1979 berdasarkan perintah Presiden Soeharto. Pada waktu itu, Kampung Kaibi masih tergabung dengan beberapa kampung lainnya, seperti Kampung Rasyei. Pada tahun 1989, Kampung Kaibi pun dimekarkan dan berdiri menjadi satu kampung sendiri. Kaibi merupakan kampung yang terdiri dari 4 marga yang berdomisili dan hidup berdampingan untuk saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, Kampung Kaibi memiliki 105 kepala keluarga dengan total sebanyak 633 jiwa dan mayoritas masyarakat beragama Kristen. Kampung Kaibi juga difasilitasi dengan beberapa fasilitas umum seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga pustu. Meskipun masih terdapat banyak kekurangan dalam melaksanakan beberapa program pemerintah, namun masyarakat percaya bahwa semuanya akan dilaksanakan secara berjenjang. Disampaikan Edison Marini sebagai Sekretaris Kampung Kaibi bahwa banyak program pemerintah kampung yang mereka laksanakan, dan salah satunya adalah penyediaan 24 unit rumah tinggal yang ditujukan kepada keluarga baru. Program ini tentu membutuhkan bantuan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, namun hingga kini belum direalisasikan. Tapi belum ada yang terjawab. Dan ini menjadi kendala atau menjadi masalah dalam kita punya pekerjaan. Kita tidak minta apa-apa dari pemerintah, cuma itu saja karena memang itu perjanjian Bupati terhadap kami, tapi kita tidak bisa paksa itu. Mungkin masih banyak warga yang membutuhkan, jadi silakan dikasih, tidak apa-apa. Jadi kalau memang di Kaibi itu mayoritas Kristen, tetapi ya saudara kita juga sementara mereka masih pengusaha kios di sini, tetap kami layani juga. Dan itu pun kami tidak menutup kemungkinan untuk melarang mereka. Ketika ada sesuatu, kita kerjasama dengan mereka dan mereka juga kerjasama dengan kita. Salah satu program yang saat ini dilaksanakan pemerintah yaitu pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kampung untuk menjadi petani yang mandiri dengan pemberian bibit tanaman sesuai dengan program pemerintah pusat. Lancar, aman, sampai hari ini. Fasilitas guru semua ada. Ya. Jadi kalau pendidikan itu baik, 100% bahwa guru-guru yang ada di Kaibi semua betah. Dari SD, TK, SMP, bahkan SMA, semua guru-guru betah. Dan jeli terhadap tanggung jawab itu. Jadi kami bersyukur bahwa pendidikan ini sangat penting. Dan terima kasih juga untuk guru-guru yang selama ini tidak difasilitasi lewat pemerintah, tetapi itu sudah namanya manusia. Tetapi mereka selalu berkorban untuk anak-anak kami di Wondama, secara khusus Kaibi. Kalau kesehatan sementara masih berjalan. Kami dilayani mulai beberapa hari ini, kami dilayani terus. Kampung Kaibi sendiri merupakan kampung yang memiliki nilai sejarah penginjilan. Mayoritas masyarakat Kampung Kaibi beragama Kristen, namun hidup rukun berdampingan dengan masyarakat yang beragama lain di kampung tersebut.
Kampung Kaibi memiliki jemaat tertua bekas penginjilan, yakni Jemaat GKI Johannes Paulus Kaibi. Jemaat GKI Johannes Paulus Kaibi ini merupakan jemaat pertama yang lahir setelah pendaratan Injil di Kabupaten Teluk Wondama, khususnya di Kampung Kaibi, Distrik Wondiboy, pada tanggal 10 Maret tahun 1909. Jemaat GKI Johannes Paulus Kaibi sendiri memiliki 163 kepala keluarga dengan total jiwa mencapai 701 jiwa anggota Jemaat GKI Johannes Paulus Kaibi. Kakak ada 163 jiwa dan jumlah jiwa ada 701 orang. Kehidupan di dalam Jemaat Johannes Paulus Kaibi adalah kehidupan yang beragam. Kehidupan Jemaat Johannes Paulus Kaibi sama seperti kehidupan jemaat-jemaat Kristen pada umumnya. Kami Jemaat Johannes Paulus Kaibi adalah jemaat yang tertua di Teluk ini. Jemaat yang tertua di Teluk ini, pekabaran Injil yang pertama itu terjadi pada tanggal 10 Maret tahun 1909. Hingga pada saat ini, sejarah Jemaat Johannes Paulus Kaibi sementara sedang ditulis. Harapan kami di tahun 2025 akan ada launching untuk buku sejarah jemaat kami. Dalam kepercayaan yang dianut oleh Jemaat GKI Johannes Paulus Kaibi, dijelaskan Pendeta Siska Adomina Arampa bahwa kehidupan dengan hadirnya gereja di tengah kehidupan masyarakat, kepercayaan yang dianut dahulu kala mulai berkurang dan kehidupan Jemaat GKI Johannes Paulus Kaibi sendiri berangsur-angsur menjadi lebih baik. Kehidupan Jemaat Johannes Paulus Kaibi pada umumnya dalam kepercayaan, puji Tuhan, karena dengan hadirnya gereja, maka kehidupan di dalam Jemaat Johannes Paulus Kaibi sudah mulai membaik. Hingga pada saat ini kami ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Jemaat GKI Johannes Paulus Kaibi sendiri cukup berkembang dalam melestarikan nilai sejarah yang dimiliki. Hal ini ditunjukkan melalui program-program yang dilaksanakan oleh gereja. Tak hanya Jemaat GKI Johannes Paulus Kaibi, namun hampir seluruh gereja Kristen Injili di bawah naungan Klasis GKI Kabupaten Teluk Wondama. Salah satu agenda besar yang akan dilaksanakan yakni pelaksanaan peringatan 100 tahun atau 1 abad masuknya Injil di Kabupaten Teluk Wondama. Jemaat GKI Johannes Paulus Kaibi sendiri dalam persiapan menyambut 1 abad peradaban Injil di Teluk Wondama, banyak persiapan yang dilakukan di dalam jemaat. Salah satunya adalah mempersiapkan tempat tinggal bagi bakal tamu perayaan 100 tahun peradaban Injil di Kabupaten Teluk Wondama. Di tahun 2025 nanti akan ada 100 tahun peradaban di Teluk Wondama. Maka kami yang ada pada jemaat yang ada di Klasis GKI Wondama tentu ada dalam persiapan-persiapan. Maka Jemaat Johannes Paulus Kaibi pun juga ada di dalam
segala persiapan untuk menyambut 100 abad sejarah Injil masuk di Wondama. Iya, persiapan-persiapan kami seperti persiapan tempat tinggal, tetapi juga persiapan di dalam jemaat sendiri untuk menyambut peradaban. Harapan Pendeta Siska Adomina Arampa sendiri agar Jemaat GKI Johannes Paulus KB dalam persiapan perayaan 100 tahun masuknya Injil di Kabupaten Teluk Wondama dapat menjaga keamanan dan ketertiban demi menciptakan suasana yang kondusif pada pelaksanaan perayaan 1 abad masuknya Injil di Kabupaten Teluk Wondama. Masyarakat Kampung Kaibi dalam melangsungkan kehidupan mereka, mata pencaharian yang kebanyakan mereka geluti adalah bertani dan memancing. Untuk bertani, masyarakat di Kampung Kaibi bahu-membahu untuk memproses sagu dan dijual dalam memenuhi kebutuhan ekonomi hidup keluarga, serta menunjang biaya anak yang menempuh pendidikan. Selain itu, melalui dana otsus yang disalurkan oleh pemerintah kampung, setiap kelompok petani sagu memiliki setidaknya 1 mesin pemarut sagu yang dapat membantu masyarakat dalam memproses sagu untuk dijual. Yunita Karubui, salah satu petani sagu, menyampaikan bahwa setiap hari parut sagu sudah menjadi rutinitas yang mereka lakukan. Setiap pagi, setelah mengurus anak dan suami, ia dan kelompoknya akan langsung memarut sagu untuk diproses dan dijual hingga sore hari. Pergi sekolah, selesai barkan ke laut, kerja di laut, parut sagu. Sampai sore, baru kita pulang. Nanti selesai, parutakan jadi sagu, pakai darat tapis, jual akan lagi tapi potong daun sagu, anyam dia lagi. Jadi lama lagi, jadi selesai baru kita jual, jadi uang. Untuk ya kita beli apa, gula. Untuk paginya kita ke laut, putar air panas, pakai laut ditampa parut. Untuk kita kerja. Ya 1 tuman 100, ada yang 150, yang di karung 10 kilo 200, ada yang 300. 15 kilo 300. Jadi macam sagu 1 pohon begitu bisa kita dapat tuman 30 tuman. Jadi 3 juta macam jual 100 toh 3 juta. Ya. Kalau kita jual 150 10 tuman 1.500.000. Jika memiliki pohon sagu sendiri, hasilnya 100% akan masuk ke kantong pribadi. Namun, jika pohon sagu adalah milik petani lainnya, maka hasil pemrosesan hingga penjualan sagu oleh Yunita dan kelompoknya akan dibagi menjadi 2, yakni untuk kelompoknya dan juga pemilik pohon sagu. Sagu yang dihasilkan dibeli tak hanya oleh masyarakat Kabupaten Teluk Wondama saja, namun
masyarakat dari luar Kabupaten Wondama seperti Manokwari, Jayapura, hingga Manado juga membeli sagu dari Kabupaten Peradaban ini. Sagu menjadi harapan Yunita dan petani lainnya dalam mengais rupiah. Yunita sendiri tak banyak berharap kepada pemerintah, sehingga jika pemerintah memberikan bantuan akan mereka terima, namun jika tidak, maka tak akan mereka minta. Iya, tapi ya mungkin ada yang dong makasih, kalau tidak kita tidak harap bantuan dari pemerintah. Kalau dong kasih ya kita terima, kalau tidak kita mencari sendiri saja. Ini dana kampung dari desa, uang opsuska, ada bantuan dari desa, itu yang Bapak Desa beli mesin-mesin bagi untuk yang parut-parut sagu. Jadi kita punya 2 ini, kita pakai. Memproses sagu dan menjualnya tak hanya membantu ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membantu untuk mengakses pendidikan bagi mereka yang menempuhnya. Kampung KIB yang sudah difasilitasi akses pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah tentunya sangat membantu masyarakat sekitar. Salah satu sekolah yang beroperasi sejak tahun 2013 hingga kini adalah SMP TK Tiranus KIB. Sekolah yang berdiri di bawah naungan Yayasan Diaspora ini sejak tahun 2013 hingga 2024 telah 9 kali melakukan penamatan dengan jumlah total siswa sebanyak 139 siswa. Sejak sekolah ini didirikan, pihak sekolah meminjam gedung milik pemerintah yang berjarak 300 meter, yakni Gedung Sekolah Dasar Negeri Wondamawi. Hingga November 2024, SMP TK Tiranus KIB yang awalnya merupakan sekolah yayasan, kini telah menerima surat keputusan penegrian oleh Kementerian Agama melalui Wakil Menteri Dalam Negeri. Kepala SMP TK Tiranus KIB berharap agar setelah beralih status menjadi sekolah negeri, pemerintah dapat menunjang fasilitas sekolah hingga tenaga pendidik. Dalam menunjang proses pembelajaran kami sangat terbatas sekali. Tetapi dengan sekolah ini sudah berubah statusnya menjadi negeri, maka sekolah kami pasti diperhatikan oleh pemerintah secara penuh. Dan dengan penuh ini, maka tanah kami yang 1 hektar yang sudah bersertifikat ini, kami mengharapkan pemerintah akan memperhatikan kami, karena kami bukan di pinggiran kota Wondama, tapi kami ada di tengah-tengah Kabupaten Teluk Wondama. Sehingga baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memperhatikan sekolah kami untuk fasilitas ruangan-ruangan belajar mengajar, dan juga guru-guru kami yang statusnya semua masih honor akan diperhatikan, dan mereka juga akan diangkat menjadi PNS-PNS. Sehingga sekolah kami dapat ditunjang oleh guru-guru yang berkualitas dalam mengajar anak didik kami ke depan untuk masa depan mereka, dan juga fasilitas yang menunjang setelah sekolah kami beralih status menjadi negeri. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Agama dan juga pemerintah Kabupaten Teluk Wondama. Kurang lebih 9 tahun meminjam gedung Sekolah Dasar Negeri Wondamawi untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Ketika memiliki gedung sendiri yang masih terbatas, dengan luas wilayah mencapai 1.000 hektar, siswa-siswi masih melantai dalam mengikuti setiap proses belajar mengajar. Dengan bermodalkan bantuan dari pemilik mebel, segala upaya dilakukan oleh pihak sekolah dalam menyediakan fasilitas hingga berujung pada hutang 120 unit bangku demi melangsungkan proses belajar mengajar di SMP TK Tiranus KIB.
Dan pada saat kami pindah ke sini, karena kami pinjam di sana itu cukup lama, hampir 9 tahun. Kami berada di SD Negeri Wondamawi dan kami ada di sini 2022 itu pada tanggal 10 Januari 2022. Dan ketika masuk di sini, anak-anak duduk di lantai saja untuk belajar, menerima pelajaran dari guru-guru. Dan kami berusaha bagaimana supaya anak-anak itu jangan duduk di lantai. Maka kami berbicara dengan salah satu pengusaha yang membuat mebel untuk menyiapkan meja dan kursi untuk siswa, sehingga bisa tersedia. Dan selama 4 bulan, mulai dari bulan Januari, Februari, bulan Maret, April, itu siswa duduk di lantai. Dan fasilitas yang kami buat sementara untuk siswa-siswi adalah kami buat bangku yang pendek dengan kayu 55, kayu putih 55 dengan triplex, baru mereka duduk dan tulis di lantai. Dan kami sangat bersyukur, berterima kasih atas bantuan selama 4 bulan, dari Januari sampai dengan April, siswa duduk di lantai. Tapi setelah April ke atas sampai dengan sekarang, mereka bisa mendapat tempat duduk di meja dan kursi. Itu pun masih diberikan dan kami belum bayar. Ada 120 unit. Dan kami mengharapkan dengan adanya informasi ini, ke depan fasilitas kami dalam proses pembelajaran, belajar mengajar, baik siswa, baik guru, semua bisa terpenuhi dari bantuan pemerintah. Selama 12 tahun SMP TK Tiranus Kaibi berdiri di bawah naungan yayasan, sedikit sulit untuk mengakses bantuan dari pemerintah. Setelah menerima surat keputusan penegrian, diharapkan pemerintah dapat menunjang segala fasilitas yang masih kurang di sekolah ini. Mayoritas siswa-siswi di SMP TK Tiranus Kaibi merupakan putra-putri daerah asli Kabupaten Teluk Wondama. Selain itu, ada beberapa siswa-siswi yang berasal dari kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Kaimana. Siswa-siswi yang berasal dari Kabupaten Kaimana harus menempuh jarak 3 jam untuk dapat bersekolah di SMP TK Tiranus Kaibi. Namun begitu, Benyamin Sanoy sebagai Kepala SMP TK Tiranus Kaibi bersyukur karena sekolah yang ia pimpin dapat dipercayakan oleh orang tua siswa untuk mendidik anak-anak putra daerah asli Papua. Sehingga pemerintah daerah hanya membantu apa yang kurang bisa dibantu. Apalagi anak-anak didik di sekolah ini adalah putra-putra Papua dan mereka semua adalah anak-anak Wondama, asli Wondama. Dan bukan hanya di kota saja, ada di kampung-kampung dan salah satu kabupaten dari Kabupaten Kaimana, itu di Kampung Muri, siswanya juga ada di sekolah kami. Ada di sekolah kami. Jadi Kabupaten Kaimana saja siswanya ada di sekolah kami karena Kampung Muri itu lebih dekat dengan Wondama. Mereka akses ke Wondama dari Kampung Muri ke sini hanya 3 jam saja dengan kendaraan. Sehingga siswanya, kami bersyukur orang tua dari siswa-siswa ini mempercayakan sekolah kami. Padahal ada sekolah-sekolah SMP yang lain. Tapi bisa mempercayakan sekolah kami untuk anak-anak mereka dididik di sekolah kami. Diharapkan dengan status baru sebagai sekolah negeri, sekolah ini dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas untuk memimpin Kabupaten Teluk Wondama ke depannya. Jadi kami harapkan dengan penegrian ini ada perubahan yang besar yang tidak pernah kami pikir juga
bisa terjadi buat sekolah ini. Karena ini semua untuk anak-anak ke depan, masa depan mereka, dan ketika mereka berhasil, pasti mereka jadi pemimpin di Wondama. Kampung KIB yang terletak di distrik Wondiboy, Kabupaten Teluk Wondama ini diharapkan dengan adanya nilai sejarah, nilai pariwisata, kerukunan umat beragama, akses pendidikan, serta mata pencaharian yang digeluti masyarakatnya dalam proses memenuhi segala kebutuhan hidup, terutama mengembangkan ekonomi masyarakat, dapat mensejahterakan kehidupan masyarakatnya sendiri.